Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Faiza dengan NIM F1B022026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya, yaitu tren komunikasi di media sosial sebagai sarana advokasi kebijakan publik. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Alasan mengapa saya mengangkat judul ini ialah karena seperti yang dituliskan, berdasarkan data jumlah pengguna media sosial global telah melampaui 4,9 miliar itu saja baru pada tahun 2023 dan dengan berbagai platform yang berbeda. Dan saya merasa bahwa platform media sosial ini tidak hanya menjadi sekedar alat komunikasi saja, namun sudah menjadi kebiasaan atau mungkin bisa disebut sebagai ekosistem digital yang mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya itu merupakan sarana advokasi kebijakan. Pembahasan selanjutnya itu tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka ini yang pertama ada teori komunikasi. Dari teori komunikasi ini terdapat perkembangan komunikasi yang mana dulunya tradisional masih terbatas oleh ruang dan waktu, namun komunikasi sekarang sendiri itu sudah menjadi komunikasi dua arah dan melebar luas, bisa menyebar luas dan menjadi tempat di mana masyarakat dan publik itu berdiskusi gitu. Lalu yang kedua itu ada media sosial sebagai alat komunikasi. Media sosial sebagai alat komunikasi sendiri menjadikan media sosial terdiri dari berbagai pilihan dan berbagai platform digital yang sudah semakin canggih, membuat komunikasi sekarang itu menjadi lebih mudah dan memiliki banyak opsi, bahkan kita bisa sampai bertatap muka kayak gitu. Terus untuk yang tinjauan pustaka ketiga yaitu ada advokasi kebijakan publik. Advokasi kebijakan publik sendiri yaitu masyarakat menginginkan perubahan terhadap kebijakan yang dirasa tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang saya susun ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana fokus saya dalam menginterpretasi terhadap praktik komunikasi digital dalam mempengaruhi sebuah advokasi kebijakan publik. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada observasi digital, yaitu dengan melibatkan pengamatan terhadap aktivitas digital, interaksi yang ada di sosial media, dan pola komunikasinya. Lalu ada studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan analisis dokumen digital yang saya butuhkan, yaitu yang relevan dengan judul yang saya angkat. Masuk ke hasil dan pembahasan, di sini ada tren komunikasi di media sosial, yaitu bagaimana pola komunikasi digital yang sekarang itu mampu menciptakan ruang dialog publik yang baru dan inovatif, di mana setiap usernya itu dapat berpotensi untuk menjadi pembuat opini maupun agen perubahan sosial. Nah, ini yang menyebabkan nantinya publik mampu menyuarakan aspirasinya, seperti itu. Lalu yang kedua ada media sosial sebagai sarana advokasi kebijakan publik, yaitu media sosial mampu mengubah sudut pandang advokasi kebijakan publik menjadi ruang partisipasi yang demokratis, karena di situ masyarakat tidak hanya diam saja tapi menyuarakan aspirasinya dan komentarnya terkait kebijakan pemerintah. Seperti contohnya di Twitter itu banyak sekali masyarakat yang menceritakan kisahnya atau ketidaksamaan tujuannya atau protesnya kepada kebijakan publik
yang ada, yang baru dibuat ataupun yang sudah lama ataupun menginginkan pembaruan gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada dampak dari tren komunikasi di media sosial terhadap kebijakan publik itu sendiri. Jadi fenomena tren komunikasi di media sosial atau interaksi di media sosial ini mampu menciptakan yang namanya digital responsiveness. Nah, fenomena itu dapat membuat lembaga pemerintah itu semakin sensitif akan komentar yang dibuat atau postingan istilahnya di dalam platform media sosial yang dibuat oleh publik, karena kan itu narasinya berbentuk tekanan sehingga para pembuat kebijakan itu mendapatkan tekanan sehingga mereka mampu merubah kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tidak dipungkiri juga bahwa dampak tren komunikasi melalui media sosial yang mempengaruhi kebijakan publik itu tetap menghadirkan dampak negatif ataupun tantangan dan juga resiko. Seperti misalnya suara publik yang tidak mampu dibatasi sehingga menciptakan ruang atau kemungkinan untuk mencari celah dalam kebijakan yang telah dibuat tanpa mengungkapkan data yang asli atau misalnya hoax, seperti itu salah satu contohnya. Oke, mungkin yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Mungkin kesimpulan dulu, dunia digital telah membuka jalan bagi masyarakat untuk turut serta menentukan arah kebijakan misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melampaui batas-batas fisik atau sosial yang ada sebelumnya. Media sosial dengan kecepatannya dan kecanggihannya mampu menampung opini publik menjadi alat yang ampuh dalam memperjuangkan perubahan terhadap kebijakan yang ada sebelumnya. Lalu sarannya di sini menurut saya penting bagi para aktivis untuk menciptakan kebijakan yang kreatif dan inovatif bentuknya maupun isinya, karena semakin berkembangnya zaman semakin banyak kebutuhan masyarakat yang berubah dan semakin bertambah, lalu disertai dengan pemanfaatan algoritma media sosial yang dirasa akan mencapai masyarakat yang lebih luas, sehingga advokasi kebijakan publik itu bisa efektif, atau nantinya kebijakan publik yang disusun oleh para birokrasi itu dapat sampai kepada masyarakat itu dengan lebih efektif dan membawa perubahan yang positif pada masyarakat. Seperti itu. Kiranya segitu dulu dari saya. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.